Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat merasakan semua nikmat itu sampai saat ini. Dan tak lupa pula, selawat serta salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ustadz dan ustazah, ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah, serta anak-anak ustazah yang ustazah sayangi karena Allah. Hari ini ustazah diberi amanah dan kesempatan untuk memberikan sedikit tausiah di hadapan anak-anak ustazah dengan berjudulkan keutamaan membaca Al-Quran. Adapun beberapa ayat dan hadis-hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran, salah satunya diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baik ibadah umatku ialah membaca Al-Quran. Nah, kenapa Al-Quran disebut sebaik-baiknya ibadah? Karena Allah telah menjanjikan begitu banyak keutamaan bagi para pembacanya, walaupun itu di luar Ramadan. Salah satunya ialah memperoleh kesempurnaan pahala, yaitu Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 29 sampai ayat 30 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab suci Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Oleh karena itu, Allah menganjurkan kita untuk selalu membaca Al-Quran dan memperbanyak membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini, nak. Kenapa, Zah, di bulan Ramadan ini harus diperbanyak? Karena, Ustazah, bulan Ramadan inilah Al-Quran pertama kali diturunkan. Anak Ustazah tahu kan surat apa yang pertama diturunkan oleh Allah? Yaitu surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Nah, dan para salafus salih ketika ingin menyambut bulan Ramadan, mereka lebih memperbanyak membaca Al-Qur'annya. Kemudian mereka mempelajarinya, mengajarkannya, serta qiyamul lail, membaca dengan hafalan-hafalan yang mereka miliki. Untuk bacaan seperti itu karena mereka tahu keutamaannya, karena mereka ingin mendapatkan syafaat dari puasa dan qiyamul lailnya tadi, serta bacaan Al-Qur'annya. Dan mereka impiannya ingin mendapatkan jannahnya Allah, sama seperti kita. Kita juga ingin mendapatkan jannahnya Allah. Makanya dari hari inilah kita coba perbaiki diri kita, perbaiki lagi bacaan kita. Yuk sama-sama kita tingkatkan bacaan Al-Quran kita secara bersama-sama. Keutamaan yang kedua ialah Al-Quran akan datang untuk memberikan syafaat kepada para pembacanya. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang kepada para pembacanya untuk memberikan syafaat." Hadis riwayat Muslim. Dan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada hamba kelak di hari kiamat. Puasa berkata, "Ya Rabbku,
Saya telah mencegahnya dari memakan makanan dan menyalurkan syahwatnya di siang hari. Maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat. Yang kedua, Al-Quran juga berkata, saya telah mencegah dari tidur di waktu malam. Maka izinkanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya. Nabi berkata, maka keduanya memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad. Keutamaan yang ketiga adalah pahala bagi para pembaca Al-Quran akan dilipat gandakan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka akan dinilai setiap hurufnya 10 kebaikan. Allah tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Setiap hurufnya akan dinilai sebagai 10 kebaikan. Coba kita hitung berapa kebaikan yang bisa kita hitung. Pertama, mungkin bisa Allah beri kita rezeki yang halal, teman yang baik, ilmu yang bermanfaat, kesehatan, dan lain sebagainya. Baru 4 yang bisa kita hitung. Sampai kita tidak tahu lagi apa kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Masya Allahnya, saking banyaknya Allah memberikan kita kemudahan, kebaikan, dan segalanya. Keutamaan yang keempat, Allah akan mengangkat derajat seseorang hamba yang membaca Al-Quran sesuai dengan bacaannya. Dari Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan katakanlah kepada para ahli Al-Quran, bacalah Al-Quran dengan suara yang keras serta tartil, dan bacalah sesuai dengan bacaan kamu di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk keutamaan yang kelima adalah belajar dan mempelajari Al-Quran termasuk amalan yang terbaik. Nah, untuk hadis ini pasti anak ustazah sudah tidak asing lagi bagi anak ustazah. Pasti sudah pada hafal ya, yaitu dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an serta mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Alhamdulillah, dengan 5 keutamaan tadi semoga bisa membuat kita lebih semangat lagi dalam mempelajari Al-Quran, kemudian kita lebih giat lagi dalam mempelajarinya, dan kita bisa istiqomah dalam menjalankannya. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian kultum dari ustazah, kurang dan lebih ustazah mohon maaf karena kesalahan itu datangnya dari ustazah dan kebenaran itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Afwan minkum, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.